dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. TI yang diatur tersebut merupakan suatu proses yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar dapat mencapai tujuannya dengan menambahkan nilai yang dapat menyeimbangkan resiko terhadap penggunaan TI serta prosesnya. IT governance merupakan konsep yang berkembang dari sektor swasta. Namun dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi oleh sektor publik, organisasi-organisasi pemerintahan seperti itu. Masuk ke bagian pertama, ada tujuan IT governance. Tata kelola IT merupakan tanggung jawab pihak manajemen di dalam suatu organisasi, sehingga bagaimana TI bisa menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung proses bisnis yang dijalankan tersebut. Sehingga tujuan tata kelola IT adalah mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja TI memenuhi dan sesuai dengan tujuan. Sebagai berikut. Pertama, menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi perusahaan serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari penerapan TI. Lalu, penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengambil peluang-peluang yang ada serta memaksimalkan pemanfaatan TI dalam memaksimalkan keuntungan dari penerapan TI tersebut. Ketiga, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya TI. Dan yang terakhir, manajemen resiko-resiko yang ada terkait teknologi informasi secara tepat. Untuk mengerti cara mendesain, melakukan proses komunikasi, dan menindaklanjuti IT governance yang efektif adalah dengan yang pertama, menetapkan dengan baik dan tepat strategi organisasi. Kedua, untuk menetapkan dengan baik dan tepat strategi organisasi, maka organisasi harus memperhatikan perilaku organisasi dan pengadopsian IT dalam organisasi tersebut. Juga diperlukan perhatian dan pengaturan yang baik terhadap 6 aset yang ada di organisasi tersebut, yakni relationship, physical, intellectual property, human, relationship, financial asset, dan TI. Sedang bagaimanakah cara mengatur semua aset tersebut adalah dalam IT governance, yakni keputusan-keputusan tentang IT-nya. Dan yang terakhir, untuk menciptakan strategi organisasi yang baik dalam kaitannya dengan penggunaan IT dalam organisasi. Maka harus memperhatikan pula sasaran-sasaran pencapaian kerja tiap-tiap unit organisasi yang sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas pelaksanaan IT-nya. Dan ini adalah fokus area dari IT governance, antara lain di sini ada 5 domain of IT governance. Yang pertama ada strategi argument, berfokus pada memastikan hubungan bisnis dengan rencana TI, mendefinisikan, memelihara dan memfasilitasi proposisi nilai TI dan menyelaraskan operasi TI dengan operasi perusahaan. Yang kedua, value delivery adalah tentang menjalankan proposisi nilai seluruh siklus pengiriman, memastikan bahwa TI memberikan manfaat yang dijanjikan terhadap strategi, berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya, dan membuktikan nilai intrinsik TI. Yang ketiga ada risk management, membutuhkan kesadaran risiko dari pejabat perusahaan senior, pemahaman yang jelas tentang risk apetite perusahaan itu, pemahaman tentang persyaratan kepatuhan, transparansi tentang risiko yang signifikan untuk perusahaan, dan menanamkan tanggung jawab manajemen risiko ke dalam organisasi. Yang keempat ada resource management, adalah tentang investasi yang optimal dan pengolahan yang tepat atas sumber daya TI yang kritis, yaitu antara lain aplikasi, informasi, infrastruktur, dan orang-orang. Isu-isu kunci berkaitan dengan optimalisasi pengetahuan dan infrastruktur. Yang kelima, performance management, menjalankan dan memonitor implementasi atas strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan pelayanan pengiriman, yaitu menggunakan misalnya balance scorecard yang menerjemahkan strategi ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, kerangka kerja tata kelola TI.
TI, ada 3 kerangka kerja pihak ketiga yang diakui secara luas, yang sering digambarkan sebagai kerangka kerja tata kelola IT atau TI. Sementara secara terpisah tidak sepenuhnya memadai untuk tugas itu, masing-masing memiliki kekuatan tata kelola TI yang signifikan. Yang pertama ada IT Infrastructure Library, dikembangkan oleh Kantor Kabinet Inggris sebagai perpustakaan proses praktis terkait untuk manajemen pelayanan TI. Kemudian COBIT, tujuan kontrol untuk teknologi informasi, dan terkait COBIT adalah kerangka kerja kendali tata kelola TI yang mempunyai organisasi memenuhi tantangan bisnis saat ini di bidang kepatuhan terhadap peraturan, manajemen risiko, dan menyelaraskan strategi TI dengan tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir ada ISO 27002, adalah standar praktik terkait global untuk manajemen keamanan informasi dalam organisasi. Baik, mungkin segitu untuk pembahasan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.